Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang balasan sedekah. Amal-amal manusia itu seperti SMS yang dikirim kepada Allah. SMS itu tak akan sampai kepada Allah, kecuali harus melewati 7 petala langit. Ketika SMS itu tak sampai kepada Allah, maka Allah tak membalas SMS itu, karena Allah hanya membalas SMS yang sampai saja. Saya diangkat Allah untuk mengajarkan agar orang bisa mudah sampai amalnya dengan mencapai derajat keikhlasan. Untuk yang belum sampai pada derajat keikhlasan, saya juga diperintahkan mendoakan mereka yang belum sampai, agar tertolong mendapat balasan atas amal-amalnya. Makanya kemudian saya mengajak banyak melakukan amal sedekah, agar saya bisa mendoakan, agar yang bersedekah dapat balasan. Maksudnya agar orang-orang yang bersedekah ketika mendapatkan balasan, menyalalah imannya, berkobar-kobar kemauan dan keyakinannya, agar maju semangat membara untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi, dan naik ke atas ke langit 70 melewati derajat keikhlasan. Kalau tak begitu iman akan mengecil, lama-lama menyala bara di ujung lidi, lalu mati, iman dan keyakinan kepada Allah tak ada lagi. Lalu iblis membisiki, kemudian pelan-pelan menempuh jalan salah, mungkin ngutang bank, rentenir, dan ketika makin mengalami jalan buntu, maka kemudian mengambil pesugihan bersekutu dengan iblis. Apakah mengharap balasan sedekah menentukan balasan atas sedekah dan mengurangi keikhlasan sedekah? Perlu dipahami, ikhlas itu adalah makom, kedudukan mukhlasin, yaitu orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu kedudukan langit 70 dalam tataran langit, atau dalam hadis disebut langit 7. Jadi di bawah langit 70 itu ada pintu-pintu langit yang dijaga malaikat. Selama orang itu di hatinya masih ada iri dengki, hasad, riak, ujub, sombong, syirik, maka dia tak akan sampai pada langit 70. Jadi Allah akan mengangkat orang pada langit 70 kalau sudah bersih dari berbagai sifat tercela. Nah, bersih dari sifat tercela itu namanya bersih, murni, ikhlas. Setelah masuk makom ikhlas, bersih dari sifat tercela, maka ketinggian ikhlas, atau keikhlasan itu makin tak terbatas, sebagaimana tak terbatasnya langit. Sebelum orang mencapai makom ikhlas, maka tak ada balasan apapun dari amal seseorang, termasuk sedekah tak ada balasannya, karena ada balasan itu amal harus sampai kepada Allah dulu, baru dibalas oleh Allah. Lah sampai kepada Allah saja tidak, bagaimana akan dibalas Allah? SMS itu harus sampai kepada yang dikirimi SMS, baru akan dibalas oleh penerima SMS, sampai di sini dipahami dulu. Lalu kalau sedekah tak ada balasannya dong? Makanya perlu nebeng kepada orang yang sampai, atau kalau kita mau SMS gak punya pulsa, kan bisa pinjam HP orang yang punya pulsa untuk kirim SMS. Makanya perlu sedekah dititipkan kepada saya, lalu saya doakan. Doa saya yang sampai kepada Allah, maka Allah akan mengijabah. Apalagi saya petugas yang diangkat oleh Allah secara resmi, bukan saya hebat atau sakti, tapi ya memang keadaannya seperti itu, posisinya begitu. Saya diangkat oleh Allah sebagai penyambung sanad, penyambung doa orang-orang yang belum mencapai derajat ikhlas. Lalu bagaimana orang-orang yang bersedekah dan tak kenal saya? Semua amal kebaikan itu tak rugi, karena tetap akan dicatat malaikat pencatat amal kebaikan. Jadi tetap akan dicatat sebagai amal kebaikan di buku catatan amal. Hanya saja tidak dibalas amal sedekah itu di dunia, karena tak sampai kepada Allah. Makanya saya mengajarkan agar orang sampai pada derajat ikhlas, agar amalnya bisa mendapat balasan Allah di dunia dan di akhirat. Mendapat balasan Allah di dunia karena bisa melewati 7 petala langit dan sampai kepada Allah, dan dicatat malaikat sebagai amal kebaikan agar mendapatkan balasan di akhirat kelak. Jadi amal sedekah bagi orang yang belum sampai ke langit 70, tidak ada balasannya di dunia, karena belum sampai amal itu kepada Allah. Karena untuk sampai kepada Allah, amal harus melewati 70 pintu langit. Ketika orang beramal lewat saya berdoa kepada Allah, karena sudah dekat kepada Allah, maka Allah membalas doa saya, maka amal sedekah lantas dapat balasan. Saya dekat kepada Allah itu bukan saya hebat, atau saya ahli ibadah, tapi karena Allah mengangkat saya, memilih saya, itu hak prerogatifnya Allah. Sebagaimana Allah memilih Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain sebagai utusan. Jadi bukan karena saya hebat, jadi jangan salah paham.
Itu kan bisa dibuktikan dari apa-apa yang dari saya. Misal air zam-zam, atau produk yang lain punya kekuatan penyembuh. Tak harus saya turun tangan sendiri, nama saya saja bisa membuat semua gaib takut. Itu bukan karena saya hebat, tapi ada Allah di belakang saya, dan gaib itu semua melihat. Coba saja medium jin dan tunjukkan misal foto Ustadz A, atau Ustadz B, bandingkan mereka dengan memperlihatkan foto saya. Dan apa pendapat mereka? Gaib atas foto Ustadz A, atau Ustadz B, dan pendapat mereka tentang saya. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi seseorang mendapat balasan sedekah itu harus sudah melewati makom ikhlas. Jika belum maka tidak mendapatkan balasan sedekah di dunia dan hanya dicatat sebagai amal kebaikan. Bagi yang belum mencapai makom ikhlas, dan agar mendapatkan balasan sedekah di dunia dan di akhirat, sedekah dititipkan kepada orang yang sudah mencapai makom ikhlas ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.